Mengapa masyarakat Indonesia masih muda terjebak dalam investasi bodong skema Ponzi penipuan? Aksi warga yang mendatangi kantor OMC di Palu pada Juli 8 Juli 2025 menambah daftar panjang masyarakat Indonesia yang menjadi korban skema investasi palsu. Di tengah gencarnya literasi digital dan makin terbukanya akses informasi, ironi besar justru terjadi. Masyarakat masih terjerumus dalam jebakan lama dengan kemasan baru. Pernyataannya sederhana namun mendalam. Mengapa ini masih terus terjadi? Gejala apa ini? Siapa yang salah? Scam dan mentalitas cuan instan. Dalam kebanyakan kasus seperti OMC, korban tidak selalu dari kalangan tak berpendidikan. Bahkan banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap, gelar sarjana, hingga status sosial mapan. Ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan sekedar pada minimnya literasi keuangan, tetapi lebih dalam pola pikir tentang uang dan kekayaan. Kita sedang hidup di era glamorifikasi kekayaan instan, di mana media sosial membardir warga dengan narasi sukses cepat, hidup mewah, dan gaya hidup konsumtif. Di tengah tekanan ekonomi dan rasa frustasi atas peluang yang terbatas, skema seperti OMC hadir sebagai jalan pintas yang menggoda. Scam bekerja bukan karena orang bodoh, tetapi karena orang berharap. Gejala sosial, putus asa kolektif, dan kepercayaan yang rapuh. Kasus OMC juga mencerminkan keputusan ekonomi yang mulai bersifat kolektif. Ketika upah stagnan, harga-harga melambung, dan pekerjaan tetap makin sulit diraih, maka peluang yang tampak mudah meski absurd akan cepat diserbu. Ini adalah bentuk respon survival, bukan sekedar ketamakan. Lebih dari itu, banyak masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada jalur ekonomi formal. Mereka merasa dunia perbankan, koperasi resmi, dan pemerintah tidak memberi solusi konkret. Maka ketika muncul platform baru yang menawarkan penghasilan harian dengan narasi internasional seperti nama OMC, kepercayaan ini dialihkan. Ini pengalihan harapan dari institusi resmi ke ilusi digital. Siapa yang salah? Kita harus jujur, kesalahan tidak sepenuhnya ada pada korban. Negara punya tanggung jawab melindungi warga, termasuk dari jebakan digital seperti ini. Namun, regulasi kita masih lambat dan cenderung reaktif. Skema Ponzi digital terus berkembang dan selalu selangkah lebih cepat dibandingkan hukum. OJK dan Kementerian Kominfo seringkali hanya bergerak setelah terjadi kerugian masif. Satgas Waspada Investasi pun tidak diberi kewenangan langsung untuk menghentikan aplikasi, hanya bisa mengeluarkan daftar peringatan yang kerap diabaikan warga. Namun, tentu saja masyarakat juga harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Masyarakat yang ingin untung tanpa kerja adalah sasaran empuk para penipu. Disinilah pentingnya kesadaran kritis dan pengendalian diri dalam godaan digital. Implikasi hukum terbuka tapi lemah eksekusi. Dari sudut pandang hukum, skema seperti OMC jelas bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP penipuan, UU ITE Pasal 28 Ayat 1 tentang informasi palsu yang merugikan konsumen, serta UU Perdagangan dan Perbankan bila menyangkut penghimpunan dana tanpa izin, UU tentang modal pasar modal, peraturan OJK. Namun kenyataannya jarang pelaku utamakan tersentuh hukum. Mereka kerap berlindung di balik badan hukum fiktif, domain luar negeri, dan struktur operasional yang sulit dilacak. Selain itu, aparat penegak hukum sering menunggu laporan masif atau tekanan publik sebelum bertindak. Ini menandakan bahwa hukum belum proaktif, hanya bersifat kuratif. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap masalah ini. Refleksi, masyarakat butuh perlindungan dan pendidikan, bukan janji investasi. Scam digital seperti OMC adalah simptom dari luka sosial yang lebih dalam. Ketimpangan ekonomi, minimnya pengawasan negara, dan kritis kepercayaan terhadap sistem. Ketika negara gagal menghadirkan rasa aman ekonomi, warga akan berusaha menciptakan keamanannya sendiri, bahkan dari sumber yang menyesatkan. Pendidikan literasi keuangan harus ditingkatkan, tetapi bukan sekedar mengajarkan cara menabung dan investasi, melainkan juga menanamkan kesadaran moral dan nalar kritis. Bahkan tidak ada kekayaan instan yang aman tanpa kerja keras. Salam akal sehat. Penutup, kasus MC bukan sekedar kisah tentang penipuan. Ini adalah cermin retak bangsa kita, di mana rakyat berharap tapi tidak dilindungi, dan hukum
ada tapi tidak cepat hadir. Jika kita tidak segera bertindak, maka gelombang penipuan digital akan terus datang dan rakyat akan terus jadi korban dari sistem yang gagal menjaga mereka. Dan akhirnya siapa yang salah? Semua pihak yang membiarkan harapan rakyat dijual dalam kemasan palsu.